Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Vertizon, apa kabar? Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan masih bisa bertahan di hari keberapa ini ya? Masih lancar puasanya, nggak ada godaan-godaan. Kalaupun ada godaan, teman-teman Vertizon bisa menahan dan lancar deh satu hari berpuasa, uh, godaannya lewat gitu ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Insight Ramadan bersama Vertizon dan pastinya punya tema yang seru dan ini mumpung ya bulan Ramadan, bulan yang baik, bulan yang bagus. Gimana ya caranya supaya doa kita itu bisa was-was sampai ke Allah, diterima sama Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Pastinya ngobrolnya nggak cuma sama saya, Ella Arlika yang akan jadi hostnya teman-teman Vertizon, tapi juga sama Pak Ustadz Munir Tauhid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ila. Kita hari ini mau ngobrol Pak Ustadz. Hmm. Gimana caranya supaya doa kita tuh was-was sampai Allah terus kemudian dikabulkan. Jadi judulnya adalah melesatkan doa. Mantap. Jadi biar melesatnya kayak apa? Betul. Ya. Pertama kita luruskan dulu bersama-sama kerangkanya bahwa doa itu pasti kabul. Doa itu pasti kabul. Karena Allah sudah menggaransi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti kata Allah aku kabulkan. Jadi Allah nggak gawe-gawe, pasti aku kabulkan. Nah, cara pengabulannya Allah lewat 3. Satu berarti dikabulkan segera. Berarti kan dia tidak lama. Mintanya hari ini kabul atau mungkin besok kabul. Jadi tokcer. Atau minta hari ini, cair hari ini. Atau minta hari ini, cairnya 1-2 hari gitu kan. Pakai prosesnya langsung bus. Yang kedua, tetap kabul tapi ditunda. Berarti nunggu waktu yang tepat. Kata Allah, kalau kamu punya mobil sekarang, kamu nggak kuat bayar bensinnya, kamu nggak kuat BBM-nya, nggak kuat pajaknya, sudah nanti aja. Kalau sudah kamu keluar dari pekerjaan, kamu punya mobil, nanti di pekerjaan kamu biar nggak difitnah, kamu korupsi uang kantor misalnya. Ini misalnya loh ya. Padahal udah punya dari sebelum keluar kerja. Udah ya. Yang ketiga, yang pertama tadi kabul langsung dengan segera. Nah, yang kedua adalah kabul tapi ditunda. Nah, yang ketiga yaitu adalah diganti. Kabul tapi diganti. Ya, diganti dengan yang lebih baik daripada permintaan itu. Nah, jadi 3 itu ya. Nah, ditunda itu ada 2. Nah, ditunda masih ada 2 lagi. Ya, ditunda di dunia atau ditunda di akhirat. Ya, dunia akhirat. Bisa jadi. Nah, ngomong-ngomong ditunda di akhirat dulu nih, biar pada senang dulu ya. Jadi ada orang itu tiba-tiba ketika sampai di akhirat, khususan di surga, itu kan terkaget-kaget. Kenapa tuh Pak Ustadz? Ya, tahu-tahu ada, kalau istilahnya mungkin dia masuk di hotel berbintang, di persen dan suite room gitu kan ya. Atau kasarannya adalah dia kemudian dapat surga. Itu kemudian dapat komplement kalau di hotel tuh. Ada kiriman buah. Loh, saya nggak pesan buah, kata dia. Enggak Pak, ini komplement Pak. Karena Bapak sudah sering nginep sini. Oh ya makasih. Tiba-tiba didodok, ada apa ya? Pak ini ada nasi goreng, kemudian ada steak, dan juga ada ikan bakar Pak. Loh saya nggak pesen. Enggak, Bapak karena pelanggan setia kami Pak. Ini gratis Pak, komplement. Oh ya, dodok lagi. Pak ini saya mau pijat Bapak. Nah, saya nggak pesan pijat. Nah ini karena Bapak pelanggan setia Pak. Ini ada pijat gratis. Oh ya. Kan gitu. Nah, besok itu di surga ada gitu. Tiba-tiba dapat ini, dapat gini. Loh, apa ini? Ini doamu waktu di dunia kan minta ini ya, sekarang kabulnya. Gitu. Nah, sampai komentar akhirnya. Itu bikin mati penasaran nggak Pak? Iya. Dia komentar akhirnya. Dia komentarnya gimana? Ya Allah, kalau tahu doa itu kayak gini, aku doanya dulu tak tambahi kalimatnya. Ya Allah jangan dikabulkan di dunia, di akhirat saja. Jadi saya malah kepengen nggak ada yang dikabulkan di dunia, biar di akhirat semua. Jadi karena di akhirat itu kan abadi, maka dikasih itu kan seneng banget. Betul. Coba, mohon maaf, misalnya. Tapi kan getun Pak Ustadz, maksudnya udah berdoa gitu, udah minta. Loh, besok itu. Sampai meninggal ya Allah, udah doa susah-susah loh ini. Di mana ya? Di akhirat besok itu, di surga itu, ada orang tetap menyesal. Tapi menyesalnya bukan karena kemudian dia pun sudah masuk surga. Tapi dia menyesal karena ternyata wiridnya kurang banyak. Karena di situ juga akhirnya ada sedikit, kak wiridnya banyak tiap hari 1000 itu ternyata surganya sana itu tuh. Tetap ada juga namanya manusia tuh. Wah tahu gitu, ya menyesal. Wah, jadi itu tadi menyesal kenapa? Karena tahu nikmat di surga itu adalah selamanya. Contoh, Allah,
berikan aku istri yang cantik misalnya. Ternyata istrinya di dunia nggak cantik, diganti istri di akhirat yang cantik gitu kan. Super duper cantik. Nah, dan itu kan lama. Kalau di dunia kan secantik apapun kan tetap ada turunnya Mhm. fisiknya karena kemudian memang tidak lama kan gitu. Nah, jadi untuk yang ditunda itu pernah ada dialog seseorang ketika diterangkan dalam riwayat bahwa dia menyesal karena tahu begitu doanya nggak usah ada yang di dunia, di akhirat semua. Karena di akhirat tuh jelas bisa dipakai dan jelas unlimited waktunya. Mhm. Di dunia misalnya pengen mobil, mobilnya kan habis punya mobil sudah selesai, kata mungkin ganti atau mungkin mobilnya nggak pernah bilang saya punya ya Allah saya pengen mobil ya Allah. Yang mobilnya itu tiap tahun ganti terus sampai saya meninggal baru terus ya Allah. Kan ada yang udah gitu kan nggak ada. Dan mobil doang kan dia nggak nyebut merek, nggak nyebut sampai kapan punya. Mhm. Karena dia juga tahu di dunia sementara. Tahu-tahu besok dapat, besoknya sudah hilang kan nggak tahu juga. Mhm. Atau besoknya dapat lagi. Nah di akhirat kan enggak. Oke, gitu ya. Jadi 3 dulu. 3, kabul segera, kabul tapi ditunda, kabul diganti. Yang diganti. Nah, Jadi tadi kita dia bahas pasti kabul kabul di Jadi, akhirat. Ya gitu. Itu ya. Jadi kerangkanya itu dulu. Nah terus bagaimana nih cara melesatkannya? Nah rumusnya cara melesatkan adalah hindari menggunakan pakaian yang haram dan menghindari memakan minuman dan makanan yang haram. Nah, itu nanti doanya dahsyat. Kenapa begitu? Nah. Pakaian haram itu Pengaruh. seperti apa? Ya pakaian haram itu ya nyolong, hasil uang korupsi misalnya gitu. Itu kan pakaian. Ketat enggaknya? Oh kalau pasal ketat itu ya juga termasuk kan. Otomatis kalau pakai doa ya pakai pakaian yang baik lah gitu. Iya. Karena ini dalilnya jelas. Rasulullah pernah melihat orang doa itu sangat serius, dia sampai guling-guling nggak karu-karuan gitu. Tapi ternyata nggak dikabulkan karena Rasul menunjuk itu orang itu loh, doanya sampai kayak gitu nggak kabul. Karena dia pakai pakaian yang haram, makanya makanan haram. Rasulullah tidak pernah mengatakan doa tidak kabul kecuali di 2 hal itu. Jadi dari makanan dan pakaian yang tidak halal. Jadi ada orang doanya mustajab itu ternyata bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tetapi orang itu menjaga betul jangan dari haram, subhat pun dia tidak. Kalau haram kan jelas, subhat yang kira-kira hukumnya itu masih bisa mengarah ke boleh, itu aja dia tinggalkan daripada dia ragu. Betul-betul dia jaga 1 inci pun 1 tetes pun tidak ada yang haram nempel masuk ke dalam perutnya dan tidak ada pakaian yang sehelai pun yang dia pakai. Wah itu mustajab. Selebihnya itu tinggal cari momen Ramadan pas puasa seperti malam terakhir, baina adzan wal iqamat, ketika turun hujan, ketika ayam berkokok, sebagai ketika malam terakhir, ketika safar, ketika di tempat-tempat suci di Raudhah Multajam, ketika di Arafah, ketika mengunjungi orang sakit, itu kan waktu, timing. Tapi modal 2 ini harus ada dulu. Ambok kamu di depan Ka'bah kae di Multajam nggak pulang-pulang pun kalau kemudian makananmu haram, pakaianmu haram ya nggak akan kabul. Jadi itu sebenarnya bahasa kasar ya. Utuni asdasi pelaku berlaku pasti aku kabar exactly kecuali tidak berlaku bagi term and condition-nya gitu term condition ya. ada itu tadi. Hindari pakaian yang haram itu nggak ketat gitu ya, tidak didapatkan dari daripada yang halal yang haram ya. Haram gitu ya Pak Ustadz. Kalau makanan sudah sangat jelas clear banget. Iya, makanan kan ya. Walaupun itu halal secara zat tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal nggak boleh. Kan gitu. Apalagi makanan yang Tapi kalau kan Allah suka keindahan Pak Ustadz. Kalau misalnya ternyata bajunya halal, didapat dari baik gitu, tapi terus kemudian kita nggak rapi, nggak bagus, nggak cantik gitu, karena Allah suka keindahan nih. Itu termasuk nggak? Ya termasuk. Namanya adab-adab berdoa. Ya. Menghadap kiblat, mengangkat tangan, menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang Allah ridho, pakaian takwa. Pakaian takwa itu berarti ya pakaian yang muslim, menutup hijab kan gitu kan. Kalau perempuan ya pakai hijab. Berarti kan paling aman adalah posisi habis sholat atau saat-saat di mana dia pakai pakaian yang memang pakaian syariah. Kemudian dia berwudu sebelum berdoa. Walaupun ketika doa itu nggak wajib wudu, tapi dengan berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian seperti orang berharap betul dan kan orang majukan proposal kan datang ke kantor itu bajunya rapi. Nggak mungkin pakai kaos kemudian jalan jepit, Pak. Sendal jepit, celana bolong. Mengajukan dana Pak. Ya dilihat dari sisi orangnya itu besok itu langsung proposal dimasukin ke laci, nggak dikasihkan ke bosnya. Itu.
Kecuali orang sudah dekat dengan bosnya, lain persoalan. Nah, kita siapa, mah? Kita Bosnya Allah lagi. Kita mah siapa? Ya ampun kan. Gitu kan. Nah, makanya Pasti nih. nah, jadi ada adab-adabnya betul. Jadi adab-adabnya termasuk tadi. Terus berdoa tidak dengan kekerasan. Kekerasan ini buanter banget ya jangan, rindik banget ya jangan. Tapi kemudian ya samar-samar. Kemudian dengan penghayatan, yakin akan diterima doanya, yakin akan dikabulkan, tidak mengecilkan kekuatan Allah, tidak mengecilkan kekuasaan Allah, kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ini penting, tidak pernah mengatakan aku udah doa tapi belum dikabulkan, itu nggak boleh. Oh, kenapa Ustaz? Ya, karena itu membuat tidak kabul memang, dan itu Allah marah. Loh, jadi yang betul itu jangan gitu. Karena ini tadi ya, pasti dikabulkan tapi Pasti itu tiga udah cara tadi garansi. ya. Makanya Oke. aku udah doa tapi nggak kabul-kabul, itu seakan-akan ngeramain Allah. Allah berarti kan tidak sesuai janjinya. Kan dia hanya mau bilang Allah kayaknya nggak dapetin janji deh. Kan mau bilang gitu kalau bahasa kasarnya. Nah itu kan. Jadi kayak kalau kita nanti bilang begitu kayak nanti kalau di game tuh mulai dari awal. Doa lagi. Iya. Terus kita Loh. bilang gak dikabulin lagi gitu. Terus Nah terus Ngomong doa. deh. Nah terus ada rumusnya. rumusnya apa Pak Ustaz? Nah, rumusnya tadi itu ya. Nah rumusnya itu setelah tadi pakaian makanan halal, Ya. cari waktu-waktu yang doa yang tepat, kemudian Ya. cara berdoanya, kalimat yang dibawa. Pertama adalah istighfar dulu. Mohon ampun dulu sama Allah. Kemudian membaca hamdalah. Syukur atas Allah yang berikan nikmat yang banyak. Kemudian setelah itu membaca syahadat. Ya, syahadatnya dibaca karena untuk persaksian bahwa Allah lah satunya Tuhan dan Rasulullah adalah utusan. Kemudian sholawat. Nah, setelah sholawat itu kemudian baru minta. Mintanya pun ada aturannya. Minta dulu adalah minta ampun dulu. Jadi doanya itu ada Robbana dalam busana atau mungkin Robbi ini dalam tu nafsi fakfirli itu juga bisa. Atau doa-doa yang lain tapi yang minta ampun dulu sama Allah nih gue. Kita nih minta ampun sama Allah. Setelah kita minta ampun sama Allah, mintakan ampun orang tua kepada Allah. Allahumma firli walidayya. Oke. Setelah itu mintakan ampun istri kita, anak-anak kita, baru mintakan ampun orang-orang wal muslimin wal muslimat. Nah, kalau udah bicara minta ampun di depan udah selesai, berarti kan kalau istilahnya kita sedang punya dosa hari itu, dosanya sudah dihapusin. Baru kita minta yang lain. Nah, mulainya adalah minta dulu akhirat. Minta husnul khatimah, minta surga firdaus, minta nikmat kubur, minta di akhirat ketemu Rasulullah di Telaga Kausar, minta-minta yang sifatnya akhirati. Yang banyak akhiratnya. Mintanya surga surga itu firdaus yang paling keren. Surga yang kelasnya premium. Kita sudah minta, nanti perkara kabulnya yang mana itu urusan Allah. Tapi bahwa kita minta itu. Setelah urusan akhirat kita mintakan istiqomah amal sholat diberikan nikmat dalam sholat, istiqomah dalam sholat, dalam ngaji dan seterusnya. Baru kita minta urusan dunia. Nah, dunia itu urusan terakhir yang diminta. Nah, setelah dunia sudah diminta semua komplit, terus tutup juga. Ya Allah, Engkau mau tahu atas apa yang aku butuhkan, yang belum sempat aku sebut dalam doa ini. Dan aku pasrahkan pada Engkau ya Rabb. Karena kan kita ngerinci kebutuhan kita kan nggak selesai-selesai. Iya, Ya Allah, aku minta lulus dari SMA. Terus kuliah? Oh ya kuliah juga ya Rob. Oh ya, tadi malah malah orang kayak hitung-hitungan. Malah ngerangkai cerita dewe. Makanya doanya ya Allah, Engkau mau tahu apa menjadi hajat kami, hajat hamba, kabulkanlah hajat-hajat dan doa hamba yang belum sempat hamba lantunkan. Engkau tahu apa ada dalam hati di pikiran dan Engkau tahu masa depan hamba. Tasrah. Itu closing terakhir itu untuk menyempurnakan. Karena kan kita kadang-kadang dalam doa itu selip loh. Mau minta sesuatu aja yang nggak nyebut merek kok, nggak nyebut spek kok, kan gitu. Nanti dikasih spek itu ya yang terbaik ya Rob, gini aja gitu kan. Nah setelah itu tutup lagi doanya dengan sholawat. Ya. Tapi kalau meminta sesuatu secara spesifik boleh nggak sih Pak Ustadz? Kalau dulu kan banyak yang bilang mintalah apa yang kamu mau gitu. Minta ini ya ngomong aja gitu. Mintanya Ya boleh aja. boleh aja. Gitu. Kalau dalam hal boleh itu atau boleh. lebih mana? Lebih baik itu kita meminta spesifik. Oh saya pengen, misalnya kayak anak muda zaman sekarang, saya pengen handphone merek buah-buahan Kroa gitu. Atau yang terbaik aja. Yang mana yang kira-kira kan ini kita juga minta yang terbaik nih, yang terbaik buat kita kira-kira nih, yang kita mau nih, yang kita pengen ya Allah. Suka banget saya ini sama buah-buahan Kroa ini ya Allah gitu. Boleh nggak sih Pak Ustadz? Boleh. Kalau bicaranya boleh. Cuma kita harus meningkat levelnya. Dari doa yang spesifik nyebut-nyebut merek-merek kayak gitu yang seperti itu, harusnya doanya yang lebih melampaui itu kan.
Ya Allah berikan hamba yang lebih manfaat. Ya. Oh, Misalnya oke. kalau pengen handphone yang bagus, yang manfaat gitu kan. Ya terserah Allah ngasihnya. Atau kalau mau melampaui kan sebetulnya kan Boleh tapi disarankan nggak? Nggak. apa? Enggak. Nggak. Karena seakan-akan kita mendikte Kayak Allah. mendikte Allah ya, ya, ya. Mending kalau mendikte. Kira-kira Allah nggak tahu merek itu. Ya, tahu aja. Terus Allah nggak tahu gentalnya hatimu pengen yang mana. Allah tahu. Gitu ya. Nah, yang paling juga harus dihati-hati kan jangan sampai kita mendikte kemudian begitu nanti dapatnya nggak keruak, ternyata utuh, malah nggak seneng. Nah, itu kan jangan sampai loh kan gitu. Itu Iya, harus iya. harus ada apa ya? Ada guts-nya itu kan jangan sampai jadi orang yang kemudian malah nggak syukur nikmat ya. Nah, ini ada yang menarik lagi dari Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam itu, jangan pernah engkau mengatakan aku sudah berdoa namun belum kabul. Tapi katakanlah terima kasih alhamdulillahirobbilalamin ya Allah telah engkau berikan aku kemauan untuk berdoa. Jadi kita mengatakan berdoa itu sudah alhamdulillah, itu sudah Allah yang inginkan. Tidak ada orang yang tidak dibuka hatinya oleh Allah kemudian mau berdoa itu enggak ada. Orang yang tidak dibuka hatinya sama Allah untuk berdoa enggak mungkin berdoa. Iya, iya, iya. Jadi alhamdulillah ya Rob telah kau berikan hamba kemauan untuk berdoa. Mau berdoa aja itu sudah dari Allah, bukan dari setan. Minta sama Allah itu dari mana? Ya dari Allah itu. Ayo kamu minta sama aku. Allah bilang gitu dalam hatinya. Oh ya Allah, aku minta sama engkau ya Rob. Gitu. Jadi itu sudah gitu. Yang keren itu adalah Umar bin Khattab. Umar itu kan selalu doa juga sama dengan sahabatnya, doa terus kusuk gitu. Tiba-tiba ada yang iseng tuh, yang namanya sahabat yang lain. Dia tanya, "Mar," gitu kan. "Gimana? Kamu itu loh doa terus gitu. Apa ya kabul?" Kabul enggak kalau bahasa gitu. Atau ada yang kabul enggak? Yang kabul mana, yang enggak kabul mana kalau bahasa lebih spesifiknya. Apa jawab Umar? Keren jawabannya. Aku doa itu menjalankan perintah Allah ya. Jadi enggak urusan sama kabul sama enggak kabul tuh, aku udah enggak urusan lagi. Keren enggak? Jadi dia bilang aku doa itu sudah enggak urusan kabul enggak kabul tuh enggak tak urusin. Aku itu doa karena ini perintah Allah. Urusanku adalah menjalankan perintah Allah, bukan ngurusi kabul tidak kabul. Maka aku udah nggak penting kabul nggak tak pikir. Jadi doanya Umar itu ya Allah aku doa ini karena perintahmu. Pokoknya aku minta saja, terserah kabul aku nggak mikir. Keren sekali kan? Orang nggak punya harapan. Kalau bahasa lebih topnya itu Woles. ikhlas. Ya, woles sudah monggo lah. Woles gitu. Nah, itu. Anak zaman sekarang woles Nah, udah. ya, jadi Slow. itu yang harus kita mindsetkan di situ bahwa Allah itu tahu. Bahkan ada yang bilang begini kan. Kalau ulama-ulama tingkat itu, kamu nggak usah minta itu Allah udah tahu. Tapi kenapa tetap harus berdoa? Pertanyaannya, ya ini adab. Orang ketika melamar anak orang, pakai acara bilang nggak, sini saya ke sini, oh ini saya mau melamar putrinya bapak untuk anak saya. Ngomong nggak dia? Ngomong kan? Ngomong. Padahal dia udah tahu di sini kan dilapori, besok mau lamaran, betul nggak? Betul kan? Dia mau lamaran, tapi kan masih kasih tahu. Kira-kira nggak dia? Nggak mungkin kan dia bilang datang aja terus. Maten nggih Pak, saya sini silaturahmi Pak, matur nuwun sangat nggih. Pun nggih. Terus nggak ngomong kira-kira gimana? Walaupun sudah tahu bahwa kedatangannya itu mau ngelamar. Kurang sopan lah ya Pak. Ya sama. Allah tahu kita punya penginan, tapi kita nggak minta sama Allah. Nggak sopan namanya. Iya, Tetap iya, harus iya. kedatangannya, harus minta sama Allah. Itu. Tapi kenapa ya Pak Ustadz manusia itu ketika sama orang mengedepankan adab, tapi sama Allah kadang suka lupa memang ya. Nah, disitulah kita harus Allah belajar. tahu ya Allah, kenapa sih kok harus pakai gini-gini, repot banget dah gitu. Ya, betul itu. Jadi oleh karena itu jadikan doa itu kenikmatan. Nikmat kalau mau berdoa itu sudah kayak Masya Allah. Angkat tangan tuh. Ingat ya, ibadah yang paling dekat itu doa loh. Yang paling makanya doa ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah itu doa. Kenapa? Mohon maaf, kalau kita puasa itu kadang ingat Allah, kadang enggak. Wirid, pas wirid kadang-kadang kemana-mana. Oke, sholat pun ya kemana-mana. Ngaji, kadang-kadang juga masih bayangin kemana. Tapi kalau udah doa, itu patatrap Pak. Minta langsung, ya Allah, ya Rob. Robbi auzi'ni an askuro. Robbi, nyebut langsung namanya Allah. Langsung kan keren sekali. Artinya nyebut nama Allah, tolong ya Allah. Jadi seakan-akan ada interaksi, saya minta ya Rob. Jadi seakan-akan kan namanya minta kan dia dekat, nyambung gitu loh. Nah jadi momen
kita mengedengkan tangan ke atas. Bahkan Rasulullah itu kalau doa-doanya kan keren. Nah, ini salah satu trik ya. Lihat nanti doa-doa yang keren-keren itu, Rasulullah itu doanya itu malah kadang-kadang nggak doa, kayak memuji aja, tapi itu jadi doa. Misalnya ada doa yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah ketika ditimpa kesusahan, itu kan ada doa la ilaha illallah dimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi isinya doa itu nggak ada doanya di situ tuh. Paling sebenarnya doa. Ada doa kanzul ars, nanti di searching itu. Itu isinya pujian sama Allah doang. Tapi itu jadi doa. Bahasa lebih kasarnya, ya Allah aku berdoa dengan doa memuji engkau pasti tahu apa yang aku minta dalam hatiku. Jadi dia itu memasrahkan hatinya, Allah yang ngasih, yang biar yang ngabulin, yang disebut sama dia adalah muji Allahnya. Tapi dengan cara ngangkat tangan. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, kalau kamu baca sholawat, itu juga boleh ngangkat tangan. Misalnya, Allahumma sholli. Kenapa Pak Ustadz? Loh, ini juga doa, sholawat kan doa. Oh iya. Makanya ada orang sholawat itu sambil gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili dhalimin bizalimin. Nah, dia minta, ya Allah, semoga orang-orang yang dolim itu saling mendolimi antara orang-orang dolim itu. Dan saya terhindar dari orang-orang yang dolim itu kan itu. Itu kan sebuah doa juga. Nah itulah, jadi artinya gestur tubuh yang paling indah itu kan doa toh. Meminta. Nah ini saya berserah. praktekkan ya. Ada yang doa itu tangannya direkatkan, ya. Ada yang enggak, dua-duanya sah. Oh, bedanya apa Pak Ustadz? Enggak ada bedanya. Cewek gitu enggak biasanya. ada, ya. Ada yang mengatakan kalau begini ini biar enggak jatuh. Wah. Kalau begini. Jadi ditangkapnya cepat gitu ya. Terus ada yang mengangkatnya itu yang penting gini, ada yang gini. Ada yang kemudian ngangkatnya segini. Ada yang mengangkatnya begini juga ada. Oh, oke. Ya Allah. Itu juga ada. Karena Rasulullah juga pernah meminta. Ada adabnya nggak kalau dari Quran atau dari mana? Ada beberapa hadis itu kan yang penting angkat tangan. Ya setinggi di dada, kemudian dekatkan boleh, dibuka boleh. Kemudian kalau situasi genting, angkat yang lebih tinggi. Ya Rabb. Hancurkan orang-orang yang zalim ya Rabb. Jadi nggak ada yang salah dari semua itu, nggak misalnya kayak yang nggak boleh begini, yang nggak boleh begini, kalau begini kan nggak jelas ini senam. Lebih lebar Pak Ustadz. Jangan gini. Oh enggak. Ya gini lah, jadi gitu. Ada. Makanya. Tapi apakah doa itu harus menengadahkan tangan? Maksudnya kalau kita cuma sekedar oh enggak, di ya bawah, kalau di sini bukan gitu. doa. Di sini ini bukan doa. Doa itu harus gini. Kecuali kamu pas ngantuk lah, gini nggak masalah. Oh oke. Ngantuk kan gini yo. Jadi memang harus di depan dada. Ya depan dada. Sejajar dada gitu kira-kira. Ya, terus begini boleh. Oke. Buka boleh. Kalau situasi tertentu agak naik banget juga boleh. Jadi kalau di bawah tidak disarankan. Disarankan. Nah, enggak jelas toh. Ayo gimana ya samin saya Allah. Ini jaluk apa? Abot mungkin tangan kan kalau udah begini itu kan jarang mintanya banter. Mesti ya agak gini juga. Jarang gini kan. Mesti gini kan. Iya. Tapi kalau gini kan otomatis dia agak gini. Kan gini wagu, ini wagu. Mesti agak gini. Apalagi gini. Kita membayangkan nggak? Kita membayangkan kan kalau di bawah kita tidak lihat Allah. Kalau kita misalnya menengadah, kemudian tangannya di atas, kita boleh tidak membayangkan ada Allah di depan kemudian kita memintanya. Boleh. Disarankan atau harus? Ya, disarankan itu kalau pas doa itu seakan-akan Allah di depanmu dan kemudian kau meminta dengan serius seakan-akan itu ya. Ini ada pesan begitu. Bahkan Rasulullah itu kalau sedih itu sering Rasulullah itu keluar nanti lihat langit, di langit berdoanya subhanallahilazim, subhanallahilazim. Lihat langit. Lihat langit itu. Ya Allah. Nah, jadi seakan-akan di atas gitu kan. Itu Rasulullah. Oke, baik, siap. Berarti melesatkan doa itu kita harus intinya cara melesatkannya adalah kita nggak pernah tahu kapan doa itu qabul. Betul. Pas apa qabul? Kapan doa itu kalau ibarat anak panah itu kapan doa itu kemudian akan sampai melesat cepat. Saya lebih mohon maaf ya, ini bukan porno tapi ini ilmu. Anggaplah doa itu kayak sperma yang ditembakkan kepada rahim induk telur. Iya. Doa itu harus banyak karena nggak tahu sperma yang mana yang akan jadi. Betul, ya. Nah doa itu kalau cuma sperma cuma satu, ya jelas banyak yang nggak jadinya. Orang itu kan jumlahnya banyak. Sperma itu kan ada indung telur yang nanti kalau misalnya pas indung telur seperti doa yang mungkin akan dikabulkan dan itu ada satu sperma yang mungkin menanti ketika itu sudah luruh si sperma itu akan mengejar gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau Allah sudah mau berkehendak doa kita yang mana itulah nanti yang akan match gitu ya. Makanya rumusnya
perbanyak doa. Jadi tidak hanya kualitas tapi kuantitas itu penting. Semakin diminta terus, dia kan gedor terus loh. Ya Allah, kami minta ini ya Allah, duduk. Ya Allah, minta duduk. Jadi kentuk terus. Bahkan bahasanya ulama itu keren sekali dalam beberapa riwayat itu kan. Janganlah malu kepada Allah untuk berdoa. Teruskan panjatkan dan berdirilah di depan pintunya. Pintunya itu kalau Allah punya kerajaan, berdirilah di depan pintunya. Dan jangan malu untuk mengetuk pintunya. Terus ketuk, walaupun kamu nggak diundang. Bahasa kasarnya ulama itu walaupun kamu itu nggak diundang ke situ, ketuk terus sampai dibukakan pintunya. Kan gitu. Dan ketika nanti dibukakan, kalau belum ketemu masuk aja. Gimana cara tetap ketemu? Nggak usah malu. Ketuk lagi. Terus lagi ketuk. Oke, berarti kalau dalam dunia manusia, ketika kita mengetuk 3 kali, Allah tuh punya aturan. 3 kali diketuk, gitu ternyata tidak ada jawaban, kita pulang. Iya, itu kalau manusia. Kalau manusia. Tapi kalau sama Allah, ketuk aja. Sampai keluar. Sampai keluar. Kalau perlu, kalau bahasa Allah bosan, kalau ya. bahasa saya lebih ekstrim. Kalau Allah sedang bersemayam di dalamnya dan kamu ketuk, itu bukan Allah tidak dengar, Allah pasti dengar. Cuma mungkin menguji kecerdasan kita. Maka kita tidak hanya mengetuk, bruke pintu nih, dobrak nek perlu. Agresif sama Allah itu boleh. Harus, gitu ya. wajib lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke. Mudah-mudahan nih bulan Ramadan ini semua teman-teman Doa-doanya netizen, dipanjat terus. Ayo digedorkan, diucapkan semuanya yang teman-teman mau supaya Allah mengabulkan, apalagi di bulan Ramadan banyak banget titik-titik yang doa itu akan dikabulkan. Amin. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabulkan di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.